Kristus Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Halo, selamat pagi Dian Harapan. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat. Bersyukur buat kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita setiap hari. Buktinya saat ini kita ada sebagaimana kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai chapel kita. Namun sebelum itu Miss mau ajak kita semua untuk persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Anugerahmu membawa kami mengalami kelimpahan berkat-Mu Tuhan. Semua kebaikan Kau curahkan dalam hidup kami. Kau menolong kami, Kau memelihara hidup kami, semua karena Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini Tuhan kami datang untuk mengucap syukur dan juga beribadah di dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan datang dan hadir di tengah-tengah kami. Urapilah hati kami Tuhan dan jadikanlah hati kami baru. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Miss ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian untuk Tuhan karena hanya Dialah yang layak kita puji. Berikan hatimu untuk Tuhan dengan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Pujilah Aku Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi
berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari Miss undang kalian semua untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita, mari kita menundukkan hati kita. Biarlah kuasa Tuhan yang memulihkan hati setiap kita. Mari kita nyatakan dan kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Kaulah Segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu,
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar dari satu bagian firman Tuhan. Untuk itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerjaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, terkhusus pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami, Tuhan mampukan kami Tuhan untuk peka dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9, ini ada 41 ayat, nanti kita akan sama-sama bahas. Nah, Mr. Ricky kasih tema untuk Yohanes pasal 9 ini, mengapa orang lahir buta? Mengapa orang lahir buta? Salah siapa? Nah, nanti kita akan sama-sama lihat jawaban dari pertanyaan yang menjadi tema dari Yohanes 9 ini. Ya, kita lanjut. Oke. Seperti yang Mr. Ricky bilang tadi bahwa Yohanes 9 ini ada 41 ayat. Namun terlebih dahulu kita akan sama-sama membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nanti ayat-ayat yang lain kita akan baca seiring dengan kita merenungkan pasal ini. Ya, jadi di bagian sebelumnya anak-anak ada ceritanya dulu nih, baru sampai ke pasal 9. Jadi di pasal 8 itu diceritakan di mana orang Yahudi lagi berdebat nih dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka lagi ada di bait Allah dan mereka berdebat. Nah, lalu mungkin karena orang Yahudinya kalah argumen gitu, dan mereka merasa kesal, akhirnya mereka mau ambil batu dan mau melemparkan batu itu kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan Yesus pada saat itu langsung cepat-cepat segera meninggalkan tempat itu. Nah, jadi ada ceritanya dulu baru masuk ke pasal yang ke-9 ini. Jadi Tuhan Yesus mau dilempar batu, tapi Tuhan Yesus langsung meninggalkan tempat itu. Nah, lanjut ke pasal 9, kita akan baca 3 ayat ini. Ya, firman Tuhan pada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Waktu Yesus sedang lewat, nah jadi Tuhan Yesus sudah lewat nih. Jadi Tuhan Yesus habis dari orang Yahudi keluar. Nah, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, jadi Tuhan lewat di situ, lalu ada orang buta tuh. Kalau mungkin kalian bisa visualisasikan lewat gambar yang misteri ditampilkan. Nah, kemudian murid-murid Yesus bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Nah, jadi murid-muridnya bertanya pada saat itu kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ketiga. Nah, kita bisa lihat firman Tuhan di ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bisa bacakan sekali lagi. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi
karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Nah, kita lanjut ya. Oke, kita mau sama-sama lihat nih, di dalam keseluruhan pasal 41 ini, siapa aja karakternya yang ada di dalam ya. Nah, sebenarnya di luar ketiga karakter ini, ada lagi karakter yang lain, tapi yang paling signifikan dalam diceritakan dalam bagian ini, 3 karakter ini. Nah, yang pertama itu ada Tuhan Yesus tentunya. Tuhan Yesus dalam bagian ini diceritakan sebagai healer, sebagai penyembuh yang memulihkan, yang menyembuhkan. Nah, di saat waktu yang bersamaan Tuhan Yesus juga menunjukkan dirinya sebagai anak Allah, gitu ya. Nah, sebagai Son of God. Nah, kemudian karakter yang kedua adalah ada orang buta yang buta sejak lahir. Jadi dia sudah buta sejak lahir. Nah, orang buta ini seseorang yang dianggap remeh oleh masyarakat. Jadi diremehkan, dianggap hina oleh masyarakat. Nah, pada akhirnya orang buta ini yang buta sejak lahir yang dianggap hina oleh masyarakat ini, dia pada akhirnya beriman kepada Tuhan Yesus. Kemudian karakter yang ketiga adalah orang Farisi. Nah, orang Farisi ini adalah kelompok yang buta, bukan buta secara fisik, tapi mereka buta secara spiritual. Mereka menyangkal Yesus sebagai Mesias atau sebagai anak Allah. Kita akan melihat lebih jauh nanti ya. Nah, ini Mr. Ricky juga mau kasih gambaran kurang lebih apa yang terjadi dalam ke-41 ayat ini. Tadi kita udah baca 3 ayatnya. Nah, di sini Mr. mau kasih gambaran besarnya apa yang terjadi dalam 41 ayat ini, dalam satu pasal ini. Nah, yang pertama itu Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang buta sejak lahir. Nah, tadi kita udah baca ya. Nah, kemudian yang kedua, ada orang Farisi yang terus mempertanyakan kesembuhan orang buta tersebut, dan mereka menolak bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, jadi pada saat orang buta itu sudah sembuh, mereka dipertemukan dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi seperti mengadili mereka. Mereka tanya, kenapa kamu bisa sembuh? Siapa yang sudah menyembuhkan kamu? Dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak percaya kalau yang sudah menyembuhkan mereka itu adalah Yesus. Gitu. Lalu orang Farisi ini mengusir orang yang telah sembuh ini dari pelatarannya mereka pada saat itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah orang yang telah sembuh, orang yang tadinya buta ini sudah diusir oleh orang Farisi, Tuhan Yesus menghampiri orang buta ini, dan orang buta ini menyembah Tuhan Yesus pada akhirnya. Gitu. Nah, kita akan melihat lebih detail lagi, lebih dalam lagi, supaya kita semua, kalian juga lebih paham apa yang mau disampaikan lewat pasal ini. Kita akan lihat setiap bagiannya. Nah, Mr. Ricky sudah bagi per bagian itu dalam beberapa ayat. Jadi ini akan memudahkan kita untuk lebih mengerti lagi apa yang disampaikan dalam setiap ayat atau dalam setiap bagiannya, gitu ya. Nah, bagian yang pertama itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mr. Ricky akan bacakan ayat yang ketiga. Mr. Ricky akan baca kembali ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, oke. Di bagian ini dari ayat 1 sampai ayat ke-7 ini Yesus menekankan bahwa penderitaan, situasi sulit, sakit penyakit yang dialami seseorang tidak selalu karena dampak dari dosa. Baik itu dosanya sendiri atau dosa orang tuanya, tidak selalu. Namun seringkali itu terjadi, itu diizinkan Tuhan terjadi karena Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya melalui situasi tersebut. Gitu. Nah, di sini Tuhan Yesus mencampurkan ludahnya dengan tanah. Jadi media yang Tuhan Yesus pakai pada saat itu adalah ludah dan tanah. Jadi Tuhan Yesus mengaduk-adukkan ludahnya ke tanah, lalu Tuhan Yesus mengolesi itu ke mata orang yang buta ini.
Nah, setelah Yesus melakukan hal ini, mata orang buta tersebut tidak langsung terbuka. Jadi waktu Tuhan Yesus sudah olesi itu di matanya tetap buta. Nah, tapi Tuhan Yesus minta dia untuk pergi membasuh dirinya ke kolam Siloam pada saat itu. Sekarang orang buta ini punya dua pilihan. Yang pertama, kalau dia percaya kepada Yesus, ia akan pergi ke kolam Siloam, meskipun tidak ada bukti bahwa air ludah dan tanah itu bisa memberikan penglihatan bagi orang buta. Tidak ada faktanya sebelumnya gitu. Nah, opsi yang kedua adalah kalau orang buta ini tidak percaya kepada perintah Tuhan Yesus, maka ia tidak akan pergi gitu. Nah, kita bisa lihat dalam bagian ini bahwa orang buta tersebut memilih taat dan percaya kepada Yesus. Dia tetap pergi membasuh dirinya ke kolam Siloam, dan pada akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Ia bisa melihat. Nah, kita lanjut pada bagian yang selanjutnya dari ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Nah, jadi tadi orang buta itu sudah bisa melihat, kemudian ia kembali ke tempatnya. Nah, pada saat ia kembali, di sana tetangga-tetangganya atau orang-orang yang ada di situ tiba-tiba kayak shock begitu melihat kok orang yang buta sejak lahir ini sudah bisa melihat gitu ya. Jadi mereka bertanya-tanya kok ini bisa terjadi gitu. Nah, kita akan baca ayat yang ke-12 apa yang mereka katakan pada saat itu. Firman Tuhan pada ayat yang ke-12, lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Nah, jadi pada saat itu orang-orang yang ada di sana bertanya ke orang buta ini, "Kenapa kamu bisa sembuh? Siapa yang menyembuhkan kamu?" Lalu orang buta ini jawab, "Tuhan Yesus," gitu. "Tapi saya tidak tahu dia sekarang di mana," gitu. Nah, para tetangganya bertanya-tanya, "Siapa Yesus? Sekarang dia di mana?" Gitu. Jadi mereka mencari-cari Yesus, gitu. Karena orang buta ini kasih tahu ke mereka kalau Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dirinya, gitu. Nah, kita lanjut pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Nah, berbanding terbalik dengan yang terjadi di bagian sebelumnya di ayat 8 sampai 12, di mana para tetangga-tetangga orang buta ini mencari-cari Yesus. Di bagian yang ini di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, sebagian orang-orang Farisi justru menyangkal Yesus sebagai anak Allah. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan penyembuhan tersebut di hari Sabat. Nah, beberapa orang Farisi lainnya itu heran, kok bisa orang yang buta sejak lahir ini bisa sembuh? Oke, kita akan baca ayat yang ke-16, apa yang dikatakan orang Farisi di situ. Ayat 16, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Nah, jadi di sana ada orang Farisi yang terang-terangan menyangkal Tuhan Yesus dan mujizat yang sudah dilakukan. Di sisi lain ada juga orang Farisi yang heran, kok bisa gitu. Nah, di ayat yang lain, di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus menekankan bagian ini bahwa akan pentingnya melakukan pekerjaan Allah. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus melakukan penyembuhan gitu ya. Itu penyembuhan merupakan pekerjaan Allah gitu. Meskipun dilakukan di hari Sabat, Tuhan Yesus menekankan bahwa melakukan pekerjaan Allah itu sama pentingnya dengan melakukan kegiatan keagamaan meskipun di hari Sabat gitu. Nah, kita lihat pada ayat yang berikutnya, ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Di bagian ini kita bisa melihat bahwa orang Farisi ini tetap berusaha mencari cara untuk menentang Yesus dan perbuatannya. Padahal buktinya sudah ada kalau orang buta ini memang jelas Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tapi mereka masih mencari cara bagaimana agar menentang perkataan orang buta ini yang sudah sembuh. Sampai-sampai mereka, orang Farisi ini, memanggil orang tua dari orang buta yang telah sembuh ini. Jadi karena orang Farisi tidak puas dengan jawaban, dengan pernyataan orang buta yang telah sembuh ini, mereka panggil orang tuanya
gitu. Dan orang tuanya justru menjawab, ya udah tanya aja ke dia, toh dia sudah dewasa, kami nggak tahu apa yang telah terjadi sama dia. Yang kami tahu dia buta sejak lahir, tapi kami nggak tahu kenapa dia bisa sembuh, tanya aja sama dia karena dia sudah dewasa. Itu jawaban orang tuanya. Nah, kenapa sih orang Yahudi atau kelompok orang Farisi terus menentang Yesus? Kenapa mereka selalu cari cara untuk menentang Tuhan Yesus dan apa yang dia lakukan? Padahal sudah terang-terang Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, melakukan perbuatan yang besar itu. Nah, alasannya adalah karena ekspektasi mereka tentang Mesias atau anak Allah itu sangat jauh berbeda dengan keberadaan Yesus pada saat itu. Yang pertama, mereka mengharapkan Mesias datang di dalam kemegahan. Nyatanya pada saat itu, Yesus lahir di dalam kondisi yang sangat hina dan hidup dalam kesederhanaan. Nah, ini ekspektasi pertama yang berbanding terbalik dengan kenyataan yang mereka saksikan pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah mereka berpikir bahwa kalau Yesus benar-benar Mesias, kalau Yesus benar-benar datang dari Allah, dia akan menjaga hari Sabat dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti penyembuhan. Nah, nyatanya pada saat itu Yesus seringkali melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan Allah termasuk penyembuhan di hari Sabat. Kita lanjut di bagian berikutnya. Di bagian berikutnya di ayat yang ke-24 sampai 34, di sini kita bisa lihat bahwa Yesus tidak hanya membuka mata orang buta tadi secara fisik, tetapi Tuhan juga kasih tambah-tambah pengetahuan akan Tuhan, sehingga orang buta yang telah sembuh itu bisa menjawab pertanyaan dari orang Farisi dan tetangga-tetangganya dengan tegas, bahwa Yesuslah sang anak Mesias itu yang sudah menyembuhkan dia. Gitu. Jadi Tuhan nggak hanya kasih kesembuhan secara fisik, tapi Tuhan juga kasih kesembuhan secara spiritual. Nah, kita lanjut pada ayat yang ke-35 sampai 38. Di situ kita bisa lihat bahwa Yesus berinisiatif menghampiri orang buta yang telah sembuh itu dan dia menyembah Yesus. Jadi tadi kan dia diinterogasi, dia dalam tanda kutip diadili kayak gitu sama kelompok orang Farisi, ditanya-tanya terus, kenapa kamu bisa sembuh, siapa yang sudah menyembuhkan kamu? Dan orang yang buta ini yang sudah sembuh ini lagi-lagi menjawab bahwa yang sudah menyembuhkan saya itu Yesus sang Mesias, dia datang dari Allah gitu. Tapi orang Farisi itu tidak puas, tidak terima jawabannya, akhirnya dia mengusir. Dan pada saat Tuhan Yesus mendengar bahwa orang buta yang sudah sembuh ini diusir, Tuhan Yesus datang ke dia. Tuhan Yesus datang untuk mengkonfirmasi imannya, dan dia bersukacita karena Tuhan Yesus menyembuhkan dia tidak hanya secara fisik tapi juga spiritual, dan dia menyembah Yesus di situ. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya di ayat 39 sampai ayat 41, di situ Tuhan Yesus mempertegas kembali kepada orang-orang yang ada di sana bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan orang-orang yang buta, dalam tanda kutip buta secara spiritual, namun seringkali kesombongan diri sendiri yang menolak anugerah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi anak-anak kurang lebih seperti itu message yang disampaikan dalam setiap bagian pada pasal ini. Oke, apa yang dapat kita pelajari dari pasal 9 ini, dari Yohanes pasal 9 ini? Yang pertama, penyebab sakit, penyakit, penderitaan, atau situasi sulit itu bisa jadi karena dosa atau ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tapi tidak selalu. Nah, seringkali justru kita mengalami masa sulit, penderitaan, sakit penyakit, itu karena Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya melalui situasi itu. Nah, banyak orang di masa sekarang ini ya Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit, penderitaan, dan kesulitan hidup. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam apa yang mereka alami. Mungkin aja saat ini juga Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kalian secara pribadi atau di dalam keluarga kalian. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya yang dapat kita pelajari,
yaitu ketika Allah mengizinkan, berarti dia juga in control, garis in control dengan apa yang dia izinkan. Nah, meskipun seringkali kondisi yang kita alami atau perintahnya Tuhan itu terdengar sulit atau bahkan tidak masuk akal, seperti yang orang buta tadi alami, ya masa ludah yang aduk dengan tanah itu bisa kasih kesembuhan buat kita yang buta sejak lahir, itu kan kayak seolah-olah tidak masuk akal gitu. Tapi tugas kita adalah percaya sama perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah lakukan itu dan Tuhan perintahkan ke A, ke B, kita ikut. Kita meskipun kadang-kadang sulit gitu. Secara lanjut yang tadi ya, kalaupun kita atau keluarga kita sedang Tuhan izinkan atau nantinya Tuhan izinkan untuk mengalami masa-masa sulit, ya sama seperti ini ya, kita mungkin nggak akan selalu langsung mengerti apa yang Tuhan mau lewat kondisi kita. Tapi tugas kita adalah percaya kepada Tuhan bahwa Dia sedang bekerja menyatakan kuasa-Nya melalui kehidupan kita, dan Ia sendiri yang akan memulihkan kita. Jadi Tuhan nggak hanya izinkan kondisi yang sulit terjadi, terus Tuhan lepas tangan gitu aja, tidak. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan yang akan terus memegang kita, dan Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kita melewati setiap masa-masa yang tidak mudah itu. Nah, kemudian hal yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah memberitakan tentang Tuhan Yesus, gitu ya. Sama seperti orang yang buta sejak lahir tadi yang sudah sembuh, ia berani memberitakan kalau Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia kepada para tetangganya dan orang-orang Farisi, meskipun mungkin risikonya besar ya sampai dia mesti diusir. Tapi dia tetap berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus, anak Allah itu yang sudah menyembuhkan saya. Nah, ketika Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya melalui kesulitan, penderitaan, ataupun sakit penyakit yang kita alami, biarlah kita pun juga bisa membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Mister mau berbagi nih. Jadi tahun lalu dalam sesi wawancara dengan teman-teman kalian, calon pengurus OSIS pada saat itu yang sekarang sudah menjabat sebagai pengurus OSIS, beberapa dari teman-teman kalian membagikan pengalaman mereka mengalami kuasa Tuhan khususnya selama masa pandemi. Di dalam berbagai kesulitan yang mereka alami, yang keluarga alami, teman-teman kalian mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Keadaan mungkin tidak langsung berubah, atau bahkan keadaannya begitu-begitu tidak berubah gitu ya. Namun yang luar biasanya adalah Tuhan mengubahkan sikap hati dan cara berpikir teman-teman kalian kepada Tuhan. Dan itu yang membuat mereka tetap kuat dan tidak hilang pengharapan sampai saat ini. Puji Tuhan karena kita punya Tuhan yang tidak hanya sekedar mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit, penderitaan, sakit penyakit, tapi kita punya Tuhan yang mau mengubahkan hati kita, pikiran kita, meresponi setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada seorang wanita nih, namanya Fanny Crosby. Jadi Fanny Crosby ini adalah seorang yang buta sejak lahir gitu. Jadi dia lahir dalam kondisi buta dan dia hidup taat kepada Tuhan. Dia menciptakan belasan ribu lagu-lagu Kristen, tapi yang ditemukan tuh cuma 8.500 lagu. Kenapa? Karena beberapa puisi, syair, lagu yang dia tuliskan dia pakai nama samaran. Jadi tidak tahu yang mana yang merupakan hasil karyanya gitu. Tapi yang ditemukan yang dia pakai nama aslinya itu ada 8.500 lagu Kristen. Lagu-lagu yang dia ciptakan contohnya Blessed Assurance, To God Be the Glory, Jesus is Tenderly Calling, Give Me Jesus, Redeem, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan lagu-lagu yang dia ciptakan itu sudah jadi berkat bagi banyak orang Kristen hingga saat ini. Itu menjadi suatu kesaksian yang luar biasa mengenai kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam masa-masa yang tampaknya tidak mudah untuk kita sebagai manusia jalani. Nah, di dalam satu sesi wawancara, seorang penginjil besar bernama D.L. Moody bertanya kepada Fanny Crosby ini, dia bertanya, ketika kamu diberikan satu kesempatan untuk mengajukan permintaan kepada Tuhan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau ajukan?
Nah, lalu Fanny Crosby ini dengan penuh keyakinan menjawab, lebih baik aku buta di dunia. Lebih baik aku buta di dunia karena kerinduanku adalah ketika aku mati dan dipanggil Tuhan, ketika aku membuka mataku, hal yang pertama kulihat adalah Ia yang menebus aku. Ini luar biasa sekali anak-anak ya. Jadi dia tidak minta matanya dibukakan di dunia, tapi dia rindu ketika dia nanti dipanggil Tuhan dan dia buka matanya. Hal yang pertama yang ingin dia lihat adalah Tuhan Yesus yang sudah menebus hidupnya, menebus dirinya. Ini menjadi satu kesaksian yang sangat memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita pun juga terus punya kerinduan untuk semakin mengenal, mengasihi, dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun itu. Amin. Ya, sedemikian jauh perenungan firman Tuhan yang Mr. Ricky bisa bagikan dari Yohanes pasal 9 ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita, terkhusus ketika kita sedang atau nantinya menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Biarlah anak-anak sekalian, kita semua bisa terus percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, kita akan sama-sama berdoa. Kita menutup chapel kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang begitu meneguhkan iman kami, firman yang begitu menghibur hati kami, bahwa ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang penuh mungkin penderitaan, rasa sakit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan ajar kami Tuhan, biarlah dari setiap apa yang kami alami, Tuhan boleh mengubahkan sikap hati kami dan juga cara berpikir kami, sehingga situasi itu Tuhan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami, bahkan diri kami sendiri, bisa menyaksikan kuasa Tuhan yang begitu besar bekerja dalam kehidupan kami dan juga kehidupan keluarga kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami dalam kami mengikuti pembelajaran sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap kegiatan yang akan kami ikuti, yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah kami terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kristus Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku.